Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, serta yang paling agung, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Allah masih anugerahkan kepada kita hingga saat ini. Semoga kita senantiasa dapat memelihara rasa syukur tersebut dengan cara mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam kehidupan kita beserta keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, marilah kita merenung sejenak sesuatu yang pasti akan menimpa kita, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, hanya berkisar umur 60 sampai 70 tahun. Dan setiap orang pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Namun dalam Islam, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan kematian adalah awal perjalanan menuju kehidupan yang abadi. Dunia menjadi tempat kita untuk mempersiapkan bekal, sebab apa yang kita tanam di dunia akan kita tuai hasilnya di akhirat kelak. Setiap hal baik maupun hal buruk yang kita lakukan di dunia akan diperhitungkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kita harus ada persiapan sebelum datangnya kematian. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, marilah kita beramal dengan amalan yang sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa yang lebih baik di antara kalian amalnya. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Amalan yang terbaik itu adalah amalan yang dilakukan dengan istiqomah, amalan yang terus menerus dilakukan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah
adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun amalan itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa amalan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin. Karena syarat diterima suatu amalan adalah dengan ikhlas, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita beramal dengan semaksimal mungkin dan sesempurna mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha yang kelak akan mendoakan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasa, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin shalih yad'ulah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Maka dari itu kita harus mencoba berusaha beramal dengan amal yang jariyah, melakukan amalan jariyah dengan cara menyebarkan ilmu dan juga mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dengan cara mengajarkan ilmu agama kepadanya agar mereka mendoakan kita kelak di saat kita telah meninggal dunia. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang ketiga, kita berdoa agar diberikan husnul khatimah, yaitu penutup yang baik. Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila seseorang mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka ia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seseorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan suatu amalan yang baik di akhir hidupnya. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan amal soleh. Karena mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan amal soleh adalah tugas setiap muslim. Dengan beramal secara ikhlas dan istiqomah, memperbanyak zikir, berdoa untuk husnul khatimah, dan melakukan amalan yang pahalanya terus mengalir, kita dapat mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan kita. Semoga kita selalu diberikan semangat untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas amal soleh kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus